warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah ya. Untuk mengawali pertemuan pagi ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai zakat fitrah dan zakat mal, sekarang kita akan masuk materi puasa. Bagaimana anak-anak? Semuanya mesti sudah tahu ya apa itu puasa? Karena mesti semuanya sudah pernah menjalankannya ya. Perhatikan semuanya. Puasa secara bahasa Arab itu biasanya dikenal dengan kata siam yang artinya menahan. Kata ini merupakan bentuk masdar dari kata soma, yasumu, sauman, wasiyaman yang artinya menahan. Kemudian secara istilah puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ketentuan ini didasarkan pada dalil Al-Quran, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Kemudian agar puasa yang kita lakukan sah dan bernilai pahala, maka kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syarat rukun yang ada dalam puasa tersebut. Yang pertama, kita harus tahu yang namanya syarat wajib puasa. Apa toh syarat wajib puasa? Yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk melakukan puasa. Adapun yang termasuk syarat wajib puasa, yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua, baligh. Berarti anak kecil belum wajib ya. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu, kuat melaksanakannya. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Yang keenam, menetap ataupun mukim. Yang kedua, syarat sah puasa. Ada apa aja syarat sah puasa itu? Syarat sah puasa yang pertama Islam, orangnya orang Islam. Yang kedua mumayyiz, bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Yang keempat berpuasa bukan pada hari diharamkannya puasa. Itu syarat wajib dan syarat sah. Sekarang yang selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa yang harus diperhatikan itu ada dua. Yang pertama, niat. Niat menyengaja untuk melakukan puasa. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang keempat, setelah kita belajar syarat, belajar rukun, yang selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah sunnah puasa. Sunnah merupakan sesuatu yang dianjurkan untuk melaksanakannya ketika kita berpuasa. Yang pertama, makan sahur. Yang keduanya, mengakhirkan makan sahur.
Kemudian yang ketiganya, menyegerakan berbuka puasa setelah waktu maghrib tiba. Jangan menunda-nunda, kalau sudah waktunya berbuka silahkan segera berbuka. Kemudian yang keempat, membaca doa ketika puasa. Yang kelima, memberi buka puasa. Jadi kalau anak-anak sekalian, ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, maka mari kita berbagi. Kita memberikan makan atau memberikan buka puasa. Yang selanjutnya, meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai pahala puasa, seperti berdusta, adu domba, bergunjing, dan sebagainya ya. Kemudian selanjutnya, memperbanyak amal sholih, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Yang terakhir adalah iktikaf. Apa itu iktikaf? Berdiam diri di masjid untuk beribadah pada Allah. Itu semua merupakan sunnah-sunnah dalam puasa. Selain sunnah, kita harus memperhatikan hal-hal apa yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yang pertama, berkumur berlebihan. Yang kedua, menyikat gigi ataupun bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Yang ketiga, mencicipi makanan walaupun yang kalian cicipi ini tidak kalian telan ya. Kemudian memperbanyak tidur ketika puasa. Jangan kalian karena puasa maka tidur terus, jangan. Kemudian berbekam atau disuntik. Kemudian yang terakhir, melambatkan berbuka puasa. Sengaja udah maghrib tapi tidak mau berbuka, jangan seperti itu ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Yang kedua, murtad, keluar dari Islam. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Kemudian bersetubuh, kemudian keluar darah haid dan nifas, kemudian keluar air mani dengan sengaja, kemudian merubah niat puasa, dan yang terakhir hilang akal. Hilang akal yang dimaksud di sini bisa karena pingsan, bisa karena gila, bisa juga karena mabuk. Gitu ya anak-anak. Jadi intinya yang kita pelajari, ketentuan-ketentuan dalam puasa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kalian harus tahu pengertian puasa. Yang kedua, syarat wajib puasa. Yang ketiga, syarat sah puasa. Yang keempat, rukun puasa. Yang kelima, sunnah-sunnah dalam berpuasa. Yang keenam, yang ketujuh, hal-hal yang membatalkan puasa. Demikian untuk pertemuan hari ini. Mari kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.